Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Disnatalis ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berlangsung meriah dengan dihadiri Rektor Unhas dan Wali Kota Makassar. Selain itu, ribuan alumni Fakultas Hukum Unhas dari berbagai angkatan juga turut menghadiri kegiatan ini. Beberapa tamu VIP lainnya untuk turut bergabung bersama. Perayaan Dies Natalis ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin digelar Sabtu 10 Mei 2025 di pelataran lobi Fakultas Hukum Unhas. Tema yang diusung adalah Unggul untuk Indonesia Maju, Sinergi Menuju Indonesia Emas. Dies Natalis ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menjadi momen simbolis untuk menunjukkan soliditas dan semangat kebersamaan seluruh sivitas akademika. Sebagai bagian dari perayaan, dilakukan pemotongan tumpeng dan kue Dies Natalis ke-73 Fakultas Hukum Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Chamaluddin Chompa MSc, bersama Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas, yang juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta sejumlah pejabat publik lainnya, turut hadir dalam perayaan ini. Rangkaian perayaan Dies Natalis ini menegaskan komitmen Fakultas Hukum Unhas untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Chamaluddin Chompa MSc, menyebut jika Dies Natalis Fakultas Hukum selalu menghadirkan kebahagiaan tersendiri baginya, dan Fakultas Hukum merupakan rumah bersama yang menjadi platform silaturahmi seluruh alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hiruk pikuk ini kita lagi berbahagia dalam rangka merayakan Dies Natalis Unas ke Fakultas Hukum yang ke-73. Pak Dekan tentu adalah seorang yang sangat bahagia hari ini karena sebagai pimpinan Fakultas Hukum menjalin silaturahim dengan seluruh alumninya, itu adalah pekerjaan yang sungguh membahagiakan. Sebagai Rektor Unhas, saya sangat bangga, bahagia melihat Fakultas Hukum. Apalagi Ketua IK Fakultas Hukum Unhas adalah Pak Abi yang juga adalah wali kota favorit kita di Makassar. Semoga keberadaan Fakultas Hukum yang usia 73 menjadikan dia rumah bersama, platform forum silaturahim. Seluruh komponen alumni bersatu di sini tanpa melihat perbedaan apapun itu karena kita satu keluarga besar. Selamat Dies Natalis Unas FH ke-73. Oke. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas, menilai jika kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan peran alumni dalam pembangunan daerah maupun nasional. Tentu ini ajang silaturahmi yang baik dan semua angkatan berkumpul menjalin silaturahim, tersupport dengan baik oleh Pak Rektor bersama Pak Dekan, memberikan berbagai macam hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran yang ada di Fakultas Hukum Unhas ini. Dan yang lebih penting adalah kita berharap alumni dari Fakultas Hukum Unhas terus bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat pembangunan, baik di daerah maupun secara nasional. Dalam Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas ke-73 juga diramaikan kehadiran para alumni yang makin menguatkan koneksi emosional antara alumni dengan alma mater. Partisipasi penuh alumni juga menunjukkan komitmen besar untuk memajukan Fakultas Hukum. Ketua Panitia Dies Natalis, Ismail Alrib SHMKN, menjelaskan jika berbagai kegiatan ilmiah dan non-ilmiah mewarnai perayaan Dies Natalis tahun ini. Di antaranya kuliah umum dari pemateri dalam dan luar negeri, pengabdian masyarakat di beberapa kabupaten, serta funwalk dan donor darah. Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-73 kali ini itu memiliki kegiatan ilmiah dan non-ilmiah. Jadi kegiatan ilmiah ada kuliah tamu dalam negeri ada 15 kegiatan. Kemudian ada kuliah tamu dari luar negeri itu ada 4 kegiatan. Kemudian ada alumni session 2 kegiatan. Jadi itu alumni yang langsung memberikan kuliah tamu. Kemudian ada juga pengabdian masyarakat sebanyak 7 kegiatan. Itu dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, di Kabupaten Pindrang, kemudian Baru, ada juga Goa, kemudian Makassar sendiri. Perayaan Dies Natalis ini juga diharapkan makin mempererat hubungan alumni dan memantapkan peran Fakultas Hukum dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Feni Septiani Samuel, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV.
Dalam Disnatalis ke-73, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga diisi penandatanganan kerjasama dengan institusi hukum dan industri. Tak hanya di dalam negeri, kerjasama internasional juga semakin diperkuat. Dalam Dies Natalis ke-73 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sabtu 10 Mei 2025, sejumlah kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dilakukan. Hal ini sebagai strategi memperkuat daya saing Fakultas Hukum di tingkat global. Fakultas Hukum Unhas saat ini telah memiliki 23 dosen asing dari berbagai universitas dunia, seperti Stanford University, Berkeley University, Monash University di Jerman, Universitas Kebangsaan Malaysia, bahkan saat ini sedang penjajakan dengan National University of Singapore. Fakultas yang terbanyak kerjasamanya di Unhas saat ini adalah Fakultas Hukum Unhas yang dalam negeri. Untuk luar negeri kita ada 9 dan kita sekarang sudah punya dosen asing itu 23 orang. Mulai dari Stanford University, Berkeley University, kemudian Prague University Amsterdam, kemudian München University di Jerman, Universitas Kebangsaan Malaysia, bahkan sekarang ini NUS lagi penjajakan dengan kita. Jadi insya Allah dengan mitra-mitra yang lain seperti institusi penegak hukum yang namanya kejaksaan, itu hampir semua jaksa agung muda itu dosen di sini. Gitu. Yang kasih ucapan Disnatalis saja ini ada 6 kepala kejaksaan tinggi, jaksa agung muda ada 4. Itu membuktikan bahwa ya alumni kita seperti itu dan kontribusi kita terhadap institusi-institusi penegak hukum di Republik ini tidak main-main gitu. Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung yang didominasi oleh para alumni Fakultas Hukum Unhas, penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, dan penandatanganan kerjasama atau PKS dilakukan antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan PT Krakatau Steel, pemerintah Kabupaten Sidrap, Lapas Kelas 1, Bapas, serta Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sulsel. Prof. Hamzah menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Fakultas Hukum Unhas dalam dunia pendidikan, hukum, dan industri. Feni Septiani Samuel, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, para buruh di Kota Makassar menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan dan menciptakan ketidakpastian kerja. Mereka pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Buruh di Kota Makassar juga memanfaatkan Hari Buruh Internasional sebagai panggung menyampaikan aspirasi. Salah satu sorotan utama adalah tuntutan penghapusan sistem outsourcing yang dinilai memperlemah posisi pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja. Mereka pun menyampaikan dukungan dan harapan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil. Nah, tantangan kita di Kota Makassar ini adalah banyaknya pekerjaan alih-daya atau outsourcing yang tidak memberi kepastian kerja kepada pekerja, khususnya di Kota Makassar. Dan banyaknya pengangguran dikarenakan karena kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Makassar. Bagaimana harapan Bapak sendiri di Hari May Day ini, Pak? Harapan kami ini seperti yang baru-baru kita laksanakan, bahwa bagaimana kita bersinergi antara stakeholder terkait, yaitu pekerja, pengusaha, begitupun kepada pemerintah. Bagaimana kita bersama, setiap persoalan ada solusi yang kita berikan. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan bahwa beliau berencana akan membuat pertemuan atau coffee morning semacam coffee morning setiap bulannya untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan, sehingga pada tanggal 1 Mei nanti kita sisa merayakan Hari Buruh saja, bukan di jalan, tapi sudah kita bahas setiap bulannya sebelum May Day. Ya. Sistem outsourcing pertama kali dilegalkan lewat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, sistem ini kerap menuai protes karena dinilai lebih menguntungkan perusahaan ketimbang pekerja. Saat ini di buruh itu adalah upah rendah dan banyak pekerja-pekerja dan lapangan pekerjaan itu kurang. Harapan kami itu adalah penghapusan pihak ketiga, karena adanya pihak ketiga itu membuat kita susah dapat pekerjaan dan persoalan upah juga tidak ada. Terus penghapusan kontrak juga, karena
tidak adanya pekerja tetap karena adanya kontrak pekerja. Iya. Dan harapan kami juga semoga ada Dewan Pengupah dan semoga harapan Prabowo lahirnya Dewan Kesejahteraan itu bisa direalisasikan sekarang. Dengan semangat Hari Buruh, para pekerja berharap langkah-langkah pemerintah ke depan benar-benar berpihak pada nasib buruh, memberikan kepastian kerja, dan menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Rahmatia Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.